Pria desa ini dibayar jadi sopir pribadi miliuner kaya. Tapi siapa sangka, saat malam tiba, apa yang dia lakukan bikin semua orang terdiam tak percaya. Ternyata dia. Namaku Arya. Seorang pria desa biasa yang hidup dari hasil menggarap sawah peninggalan almarhum ayahku. Sejak kecil aku terbiasa dengan kehidupan sederhana. Tak ada yang istimewa dari diriku. Bahkan, kadang aku merasa, hidupku terlalu datar. Pagi di sawah, sore memancing di sungai kecil belakang rumah. Setiap hari begitu saja. Namun, hari itu, segalanya berubah. Pagi itu aku baru saja menambal ban sepeda motor tuaku yang bocor. Tangan masih belepotan lumpur, ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Bukan mobil biasa, melainkan sedan mewah berkilau, dengan plat nomor khusus. Kacanya gelap. Udara kampung yang biasanya panas mendadak terasa dingin oleh aura kendaraan itu. Seorang pria berjas turun. Badannya tegap, wajahnya kaku, rambut klimis. Ia menghampiriku dengan langkah pasti. "Kamu Arya?" Tanyanya singkat. Aku mengangguk. Bingung. "Iya, Pak. Ada apa ya?" Pria itu membuka map hitam, mengeluarkan selembar surat kontrak, dan menyodorkannya padaku. Di kertas itu tertulis, "Surat penawaran kerja, sopir pribadi." Nama perusahaan di kop suratnya asing bagiku. Mewah dan internasional. "Bos kami tertarik mempekerjakanmu." Lanjutnya datar. "Gaji 20 juta per bulan. Semua kebutuhan ditanggung. Tempat tinggal disiapkan. Kontrak bisa langsung berjalan hari ini." Aku nyaris tak percaya telingaku. 20 juta? Itu jumlah yang tak pernah berani aku bayangkan. Bahkan dalam mimpi. Dari mana orang ini tahu aku? Kenapa memilih aku? Banyak pertanyaan berkelebat di kepalaku. Melihat wajahku yang masih bingung, pria itu menambahkan, "Kami mencari orang yang polos, sederhana, dan tak banyak bertanya. Kami sudah mengamati latar belakangmu. Kau sangat cocok." Aku tercekat. Diperhatikan? Diamati? Tanpa kusadari, mataku menatap lembaran kontrak itu. Tanganku sedikit gemetar. Di benakku muncul bayangan sawah yang mulai kering karena kekurangan modal, ibuku yang sudah tua butuh perawatan, serta adik perempuanku yang ingin melanjutkan kuliah namun kami tak mampu biayai. "Kalau kau setuju," ucap pria itu lagi, "ikutlah sekarang juga. Mobil sudah siap." Aku memandangi rumah kayu sederhana tempat aku dibesarkan. Getaran kecil muncul di dada. Aku ingin berkata pada ibu, tapi pria itu menepuk pundakku. "Tak perlu khawatir. Kami akan menghubungi keluargamu. Semua aman." Ada sesuatu yang ganjil dalam caranya berbicara, namun godaan jumlah uang itu terlalu kuat. Aku mengangguk pelan. Mungkin ini jalan rezekiku yang dikirim oleh Allah. "Baik, saya ikut," kataku akhirnya. Mobil mewah itu membawaku meninggalkan jalanan sempit desa. Semakin jauh, pemandangan berubah drastis. Gedung-gedung tinggi menjulang, apartemen megah berjejer, lampu-lampu kota berkelap-kelip bagai bintang di bumi. Dunia yang selama ini hanya kulihat di televisi, kini kulalui sendiri. Tak butuh waktu lama sebelum kami sampai di sebuah gerbang tinggi berlapis besi. Kamera pengawas bergerak otomatis mengikuti gerak mobil. Gerbang terbuka pelan, menyingkap halaman rumah megah seperti istana. Ada air mancur besar di tengah taman, dengan patung singa emas berdiri gagah. Rumah 3 lantai bergaya Eropa klasik menjulang angkuh, dengan kaca jendela mengilap seperti cermin. 2 orang wanita berseragam hitam menyambut di depan pintu. Mereka membungkuk sopan. "Selamat datang, Tuan Arya," ucap mereka serempak. Aku melongo. Baru kali ini ada orang menyapaku. "Tuan." Pria berjas yang menjemputku tadi menyerahkan koper kecil berisi seragam, ponsel baru, dan kartu identitas dengan logo perusahaan mewah itu. "Mulai malam ini, kau resmi bekerja sebagai sopir pribadi Tuan Raymond. Ikuti semua aturan. Jangan tanya hal-hal di luar tugasmu," katanya tajam. "Tuan Raymond?" tanyaku pelan. "Kau akan segera bertemu dengannya," jawabnya singkat.
Aku digiring ke sebuah kamar tamu di lantai 2. Luas, mewah, ranjang empuk, pendingin udara senyap. Bahkan kamar mandi berlapis marmer putih berkilau. Semua terasa seperti mimpi. Saat aku baru saja ingin duduk, terdengar ketukan halus di pintu. Seorang pria tua berambut putih rapi berdiri di ambang pintu. Pakaiannya serba putih, dasi perak, sepatu mengilap. "Arya, selamat datang," katanya ramah, suaranya berat namun sopan. "Saya Raymond. Inilah bos besarku." Miliuner misterius yang katanya pemilik beberapa bisnis besar di luar negeri. Sorot matanya tajam namun penuh perhitungan. Tangannya hangat saat bersalaman. Namun entah kenapa, bulu kuduku meremang seketika. "Kau pasti heran kenapa aku memilih orang desa menjadi sopirku," ucapnya sambil tersenyum tipis. "Justru karena kau sederhana, tak banyak tingkah. Orang seperti itulah yang bisa dipercaya." Aku hanya mengangguk pelan, berusaha tersenyum. "Kau akan mulai bertugas besok pagi. Tapi ingat," ia menatapku lurus. "Di rumah ini, ada aturan yang tak boleh dilanggar. Jaga privasi, jangan banyak bertanya, dan yang paling penting, jangan sekali-kali berkeliaran malam hari. Malam adalah urusan lain." Nadanya berubah serius di bagian akhir kalimatnya. Ada hawa aneh yang menyelinap di udara. Dinginnya meresap ke sumsum tulang. Namun aku mencoba menguatkan diri. Aku butuh pekerjaan ini. Aku butuh uangnya. Ini demi keluarga. "Baik, Tuan," jawabku pelan. Malam itu, aku berbaring di ranjang mewah yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Namun mata tak kunjung terpejam. Suara jarum jam terdengar sangat jelas di keheningan kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang baru saja aku masuki? Fajar menyapa ketika suara ketukan lembut membangunkanku. Rasanya belum lama aku memejamkan mata. Kamar mewah ini masih terasa asing. Begitu kubuka pintu, seorang wanita berseragam hitam dengan rambut tersanggul rapi sudah berdiri di depan. Senyumnya kaku, matanya nyaris tanpa ekspresi. "Selamat pagi, Tuan Arya. Sarapan telah disiapkan." "Tuan Raymond menunggu di ruang makan," ucapnya sopan. Aku mengangguk. Tubuhku masih kaku. Tapi aroma roti panggang dan kopi dari lorong membuatku sedikit bersemangat. Tak lama, aku melangkah mengikuti wanita itu melewati koridor panjang dengan dinding marmer dan lampu kristal menjuntai. Setiap langkah terasa seperti berjalan dalam museum pribadi seorang raja. Lukisan-lukisan mahal menghiasi sepanjang dinding, beberapa menampilkan wajah-wajah orang asing yang tak kukenal, sebagian lukisan abstrak yang entah apa maknanya. Saat sampai di ruang makan, aku terpana. Meja panjang berlapis taplak putih bersih, kursi kayu ukiran dengan bantalan bludru merah, dan set peralatan makan perak berkilau seolah tak pernah disentuh debu. Di ujung meja duduklah Tuan Raymond, mengenakan setelan jas pagi warna abu-abu muda. Senyumnya tipis saat melihatku datang. "Selamat pagi, Arya," sapanya ramah. "Selamat pagi, Tuan," balasku sambil sedikit membungkuk. Aku dipersilakan duduk. Pelayan wanita dengan cekatan menuangkan kopi ke cangkirku, lalu meletakkan sepiring kroasang hangat di depanku. Semua terasa serba teratur. Tak ada suara selain denting sendok dan garpu. Sunyi yang aneh. Tuan Raymond menyesap kopinya perlahan, lalu menatapku. "Bagaimana kamar barumu?" "Nyaman." "Nyaman sekali, Tuan." "Terima kasih," jawabku sopan. Ia mengangguk kecil, lalu meletakkan cangkirnya. "Arya, sebelum kau mulai tugas hari pertamamu, ada beberapa hal penting yang harus kau pahami," ucapnya perlahan. Nadanya mulai serius. "Bekerja di rumah ini sedikit berbeda dari pekerjaan biasa. Aku menginginkan kesetiaan, kedisiplinan, dan yang paling penting, kepatuhan." Aku mendengarkan dengan saksama. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. "Ada beberapa peraturan utama yang harus kau patuhi," lanjutnya. "Pertama, urusanku bukan urusanmu. Jangan pernah bertanya, mencampuri, atau mencoba mengetahui hal-hal yang tak kau diinstruksikan." Aku mengangguk. "Baik,
Tuan. Kedua, suaranya merendah, sorot matanya tajam. Ada beberapa ruangan di rumah ini yang terlarang untukmu. Kau akan menerima kunci digital. Hanya area yang izinkan yang bisa kau akses. Siap, Tuan. Dan yang ketiga yang paling penting. Ia jeda sejenak, membiarkan keheningan merayap masuk. Jangan pernah keluar kamar setelah lewat tengah malam. Apapun yang terjadi, sekalipun kau mendengar suara aneh, tetap di kamarmu. Kau mengerti? Aku tercekat sesaat. Saya mengerti, Tuan. Ada rasa ganjil yang menyesaki dada. Apa sebenarnya yang disembunyikan rumah ini? Tapi aku segera menepis pikiran itu. Tugasku hanya mengemudi, bukan menyelidiki. Bagus. Senyumnya kembali mengembang. Aku percaya padamu, Arya. Jangan hianati kepercayaanku. Percakapan itu selesai. Sarapan pun berlangsung singkat. Tak lama kemudian, aku dibawa berkeliling oleh kepala keamanan pribadi, seorang pria berwajah keras bernama Marco. Posturnya tinggi besar, kulit gelap, mata sipit tajam seolah mengamati setiap detail gerakku. Marco memperlihatkan garasi yang luas berisi deretan mobil mewah dari berbagai negara. Ada sedan panjang hitam, SUV besar, sampai mobil sport merah mencolok. Semuanya terawat sempurna. Kau hanya akan mengemudikan yang ini, ujarnya menunjuk ke sebuah sedan hitam mengilap, berlogo mewah yang selama ini cuma kulihat di majalah. Baik, Pak. Jawabku sambil menatap kagum interior mobil itu yang dipenuhi teknologi canggih. Marco lalu menunjukkan peta area rumah. Ada banyak pintu dengan akses terbatas. Beberapa di antaranya bahkan memiliki sidik jari dan retina scanner. Kau cukup hafalkan jalur utama. Jangan coba-coba masuk ke area lain. CCTV ada di setiap sudut. Kami mengawasi. Nada bicaranya dingin, nyaris mengintimidasi. Namun aku hanya mengangguk patuh. Setelah berkeliling, aku kembali ke kamarku. Di atas meja sudah tergeletak sebuah ponsel canggih dan kunci digital dengan akses area yang diizinkan. Ada juga seragam khusus, setelan sopir berwarna hitam dengan emblem kecil di dada kiri. Aku mengganti pakaian dan menatap bayanganku di cermin. Seragam ini terasa asing, tapi entah kenapa perlahan menumbuhkan rasa percaya diri. Seolah aku sedang menjalani hidup baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun tetap saja, ada ganjalan di dada, terutama peraturan aneh soal larangan keluar kamar malam hari. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini ketika malam tiba? Sore menjelang, aku dipanggil ke halaman depan. Untuk pertama kalinya aku mengemudi di depan Tuan Raymond. Ia duduk di kursi belakang, sementara Marco di sebelahku mengawasi setiap gerakanku. Sepanjang perjalanan, tak banyak percakapan. Hanya instruksi singkat arah belok, kecepatan, dan sikap profesional yang harus kujaga. Aku menjalankan kemudi dengan tenang. Jalanan kota yang padat bukan hal yang biasa bagiku, namun rasa gugup perlahan terkikis karena aku terbiasa mengendarai sepeda motor di desa dengan jalan terjal. Ini jauh lebih mudah. Sepulang dari perjalanan pertama itu, langit mulai menghitam. Setelah makan malam singkat, aku kembali ke kamar. Di lorong menuju kamar, aku sempat melihat dua orang pria asing berpakaian serba hitam memasuki ruangan tertutup di ujung lorong. Ruangan yang tadi pagi disebut Marco sebagai zona terlarang. Mereka membawa koper-koper hitam besar. Langkah mereka tergesa, wajah dingin tanpa suara. Aku mempercepat langkah menuju kamar, pura-pura tak melihat apapun. Begitu pintu kamarku tertutup rapat, aku menghembuskan napas panjang. Suasana rumah ini begitu megah, tapi juga penuh misteri. Malam itu, aku mencoba memejamkan mata. Namun samar-samar, di tengah keheningan, terdengar suara derap langkah dari lorong. Lalu bunyi roda koper diseret. Kadang suara samar bisikan. Seakan ada aktivitas lain di balik kemewahan ini. Aku memejamkan mata erat-erat, mencoba mengabaikannya. Aku hanya sopir. Bisikku pada diri sendiri. Aku di sini hanya untuk bekerja. Dan entah kenapa, kalimat itu malah membuat tubuhku semakin kaku di bawah selimut tebal.
Hari-hari pertamaku berjalan penuh ketegangan. Meski pekerjaanku hanya mengemudi, namun suasana di rumah megah itu selalu menyimpan hawa ganjil yang sulit kujelaskan. Aku mulai terbiasa dengan aturan-aturan ketat, tatapan dingin para penjaga keamanan, dan lorong-lorong panjang beraroma parfum mahal bercampur antiseptik yang menusuk hidung. Namun malam itu, ada yang berbeda. Selepas makan malam, ketika aku hendak kembali ke kamar, tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah pesan singkat muncul di layar. Segera ke garasi. Siapkan kendaraan. Tugas malam pertama. Jantungku berdetak lebih cepat. Ini pertama kalinya aku menerima instruksi malam hari. Padahal peraturan yang kudengar jelas melarang aktivitas malam, apalagi keluar kamar. Tapi pesan itu datang langsung dari sistem internal perusahaan yang selama ini kupakai. Artinya, perintah resmi. Aku segera berganti seragam, merapikan kerah, lalu bergegas menuju garasi. Marco sudah berdiri di sana, bersandar dingin di samping sedan hitam yang biasa ku kemudikan. Di tangannya ada earphone kecil. Matanya menatapku tajam begitu aku datang. "Siap, Arya?" Tanyanya singkat. "Siap, Pak." "Ikuti semua instruksi. Malam ini kau antar tamu khusus. Tidak boleh berbicara kecuali diminta. Paham?" Aku mengangguk cepat. Hawa dingin malam menusuk kulit, bukan karena udara, tapi karena tekanan situasi. Tak lama, pintu garasi terbuka perlahan. Dua pria bertubuh tegap keluar dari lorong gelap, mengapit sosok wanita yang berjalan pelan di antara mereka. Tubuhnya ramping, namun seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup cadar halus hitam pekat, hanya menyisakan kedua matanya yang besar dan tajam. Mataku secara refleks menatap mata itu. Ada sesuatu di sana. Entah ketakutan, entah kecemasan, atau mungkin keputusasaan. Pintu mobil kubukakan lebar. Wanita itu masuk ke kursi belakang tanpa sepatah kata pun. Koper kecil hitam diletakkan di sampingnya. Kedua pria pengawal hanya memberikan kode anggukan dingin, lalu menutup pintu. Marco mencondongkan badan ke arahku sebelum aku menyalakan mesin. Langsung ke koordinat yang dikirim. Tidak berhenti. Tidak bertanya. Bisiknya pelan. Aku mengangguk lagi. Tangan kiriku gemetar memutar kunci starter. Mobil melaju perlahan keluar gerbang. Malam itu jalanan kota tampak lengang. Lampu jalan berkelip temaram, menambah nuansa mencekam perjalanan ini. Di dalam mobil, hening. Hanya suara mesin yang sesekali terdengar. Aku sesekali melirik kaca spion tengah. Wanita bercadar itu duduk kaku, memeluk koper kecil di pangkuannya. Matanya lurus menatap ke depan, seolah tak peduli keberadaanku sebagai sopir. Tak ada satu kata pun keluar dari bibirnya. Bahkan suara napasnya nyaris tak terdengar. Sesampainya di jalan tol, suasana semakin sunyi. Lampu kota berganti dengan gelap gulita bentangan aspal panjang. Ponselku kembali bergetar. Muncul notifikasi koordinat baru. Tujuan kami rupanya bukan pusat kota, melainkan ke arah pinggiran, mendekati kawasan villa mewah di tepi pegunungan. Aku mencoba tetap fokus mengemudi, meski batinku dipenuhi tanya. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa harus diantar larut malam begini? Dan kenapa semua serba diam-diam? Beberapa kilometer sebelum sampai tujuan, tiba-tiba wanita di kursi belakang bicara. Suaranya pelan, nyaris berbisik, namun jelas di telingaku. "Berapa lama kau bekerja di rumah itu?" tanyanya. Pertanyaannya mengejutkanku. Tadi dipesankan untuk tidak bicara kecuali diminta, dan sekarang justru dia yang memulai. "Baru beberapa hari, Nyonya." Jawabku sopan sambil tetap fokus ke jalan. Ia diam sesaat, lalu berkata lirih, "Hati-hati bekerja di sana." Aku tercekat. Kata-katanya singkat, namun membuat tengkukku dingin. "Kenapa, Nyonya?" Aku memberanikan diri bertanya. Suara lirih menahan gugup. Wanita itu tak menjawab, hanya menarik napas panjang. Lalu, ia memalingkan wajah ke arah jendela, menatap gelapnya malam di luar. Suara denting kecil dari gelang emas di pergelangan tangannya menambah nuansa aneh dalam hening. Beberapa menit kemudian,
kami sampai di sebuah gerbang villa terpencil. Gerbang otomatis terbuka. Lampu sensor menyala pelan menyorot jalan setapak menuju rumah utama. Villa itu tampak sunyi, namun penjagaan ketat terlihat jelas. Beberapa pria berbadan kekar berdiri di sudut-sudut dengan tatapan waspada. Aku menghentikan mobil persis di depan teras. Dua pria berseragam hitam segera datang, membukakan pintu, dan membantu wanita bercadar turun. Mereka membawanya masuk ke dalam villa tanpa suara. Aku tetap duduk di kursi sopir, menunggu perintah berikutnya. Jantungku berdegup tak menentu. Pemandangan villa ini seperti panggung rahasia. Semua terlalu rapi, terlalu bersih, terlalu aneh. Setelah beberapa belas menit, Marco muncul dari lorong depan. Ia memberi kode tangan agar aku turun sebentar. Mobil akan tetap di sini. Kau bisa masuk ke ruang tunggu sementara, katanya pelan. Aku menurut. Di ruang tunggu kecil, hanya ada sofa kulit hitam dan televisi yang menayangkan saluran berita luar negeri. Di sudut ruangan, kulihat kamera pengawas menyorot dari berbagai sudut. Bahkan di tempat sekecil ini, pengawasan tetap ketat. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Perasaanku kian tak tenang. Beberapa kali aku mengusap telapak tangan yang berkeringat. Samar, dari balik dinding, terdengar suara bisikan orang-orang berbicara dalam bahasa asing. Kadang diikuti suara derit pintu besi. Suara koper diseret. Bahkan sesekali terdengar suara mirip isakan tertahan. Aku menegakkan punggung. Tubuhku menegang. Telinga berusaha menangkap suara demi suara di balik dinding tebal itu. Tapi tak jelas. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Marco muncul lagi, memberi aba-aba singkat. Selesai. Antar kembali. Katanya pendek. Wanita bercadar muncul lagi, masih dengan koper kecil di tangan. Wajahnya tetap tersembunyi. Hanya matanya yang kini tampak sedikit merah. Entah karena lelah atau sesuatu yang lebih dalam. Kami kembali ke mobil, menempuh rute yang sama. Sepanjang perjalanan pulang, tak ada lagi percakapan. Hanya suara ban bergesekan dengan aspal. Begitu sampai rumah, wanita itu kembali dikawal dua pria menuju lorong terlarang. Aku hanya bisa menunduk, berpura-pura tak melihat apa-apa. Marco menepuk bahuku pelan, memberikan isyarat bahwa tugasku selesai. Malam itu, ketika aku kembali ke kamar, tubuhku gemetar. Bukan karena lelah mengemudi, tapi karena bayangan aneh yang berputar-putar di kepala. Ada apa sebenarnya di balik semua kemewahan ini? Aku menatap langit-langit kamar yang mewah namun dingin. Hati kecilku berbisik. Ini baru awalnya saja. Dan aku tahu, malam-malam berikutnya bisa jadi lebih gelap dari malam ini. Aku mengira malam-malam setelah itu akan berjalan lebih tenang. Nyatanya, justru sebaliknya. Sejak penugasan malam pertama mengantar wanita bercadar itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Ada banyak teka-teki yang berkecamuk di benak. Siapa dia? Kenapa harus larut malam? Apa yang sebenarnya sedang berlangsung di villa terpencil itu? Namun semua pertanyaan itu harus kupendam rapat. Aku sadar, pekerjaanku bukan untuk tahu banyak, melainkan cukup mengemudi sesuai perintah. Begitulah yang terus aku ulang-ulang dalam hati, walau sesungguhnya rasa penasaran perlahan menggerogoti kewarasanku. Beberapa hari berlalu. Rutinitas berjalan kaku seperti biasanya. Aku mengantar Tuan Raymond ke berbagai tempat, mulai dari pertemuan bisnis, jamuan makan siang, hingga urusan pribadi yang semuanya dibalut kesan eksklusif. Ia pria yang sangat teratur, nyaris dingin. Pembawaannya selalu tenang, senyumnya tipis, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit kutebak. Sampai pada suatu malam, sekitar pukul 11, ponselku kembali bergetar. Pesan singkat muncul dengan perintah sederhana. Siapkan kendaraan. Tugas khusus malam ini. Lokasi baru. Tak butuh waktu lama untuk bersiap. Seragamku kenakan, rambutku rapikan, dan dengan cepat aku menuju garasi. Kali ini, tak ada Marco yang menunggu. Hanya ada mobil hitam yang mesinnya sudah menyala, dan koper kecil terletak di kursi depan. Lampu garasi sedikit redup malam ini,
menambah suasana ganjil yang semakin kuat. Pintu garasi otomatis terbuka perlahan. Aku memacu kendaraan keluar area rumah menuju lokasi yang tertera dalam pesan ponsel. Lokasinya kali ini bahkan lebih jauh dari villa sebelumnya, menuju kawasan hutan kecil yang jarang dilewati orang malam-malam begini. Selama perjalanan, rasa curiga dalam hatiku semakin menebal. Kenapa hanya aku yang mengantar? Kemana pengawal-pengawal itu? Mengapa koper itu diletakkan begitu saja tanpa pengawalan? Pikiran-pikiran itu berputar di kepala saat mobil melewati jalan kecil berbatu, menembus pekat malam. Tak ada penerangan. Hanya sorot lampu depan yang membelah gelapnya pepohonan. Setibanya di sebuah persimpangan kecil, aku diminta berhenti. Pesan baru masuk ke ponsel. Berhenti. Tunggu instruksi berikutnya. Aku mematikan mesin, memandang sekeliling. Hanya suara jangkrik yang terdengar samar dari balik semak. Tiba-tiba, dari arah kegelapan, muncul dua pria asing mendekat ke arahku. Mereka membawa senter kecil, mengenakan masker hitam, dan berbicara dalam bahasa yang tak ku mengerti. Salah satu dari mereka mengetuk kaca mobil. Dengan sedikit gugup, aku turunkan kaca jendela. Serahkan koper, ucap pria itu dengan suara dalam. Aku ragu sejenak. Namun tak ada pilihan lain. Aku mengambil koper dari kursi depan dan menyerahkannya. Mereka memeriksanya singkat, lalu memberikanku amplop kecil bersegel. Ini untuk bosmu. Pergi sekarang. Jangan berhenti sebelum sampai rumah. Perintahnya tegas. Tanpa berani bertanya apapun, aku segera menyalakan mesin dan tancap gas. Amplop kecil itu kutaruh di dashboard. Tanganku dingin memegang kemudi. Jalan kembali terasa lebih mencekam dibanding saat berangkat tadi. Sesekali aku menengok ke spion belakang, memastikan tak ada kendaraan mengikuti. Ketika jalanan mulai memasuki area kota, ponselku kembali bergetar. Langsung ke ruang kerja Tuan Raymond. Serahkan amplop. Jangan membuka. Sesampainya di rumah, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah besar itu tampak sunyi. Lampu-lampu redup. Namun kamera pengawas tetap aktif di berbagai sudut. Aku memarkirkan mobil di garasi, mengambil amplop, dan berjalan cepat menuju ruang kerja Tuan Raymond di lantai 2. Pintu ruangannya sedikit terbuka. Dari celah pintu, aku melihat sekilas ia sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang dalam bahasa asing yang sama sekali tak ku mengerti. Wajahnya serius, nada suaranya tajam, sesekali terdengar seperti mengancam. Aku berdiri kaku di depan pintu, menunggu ia menyadari kehadiranku. Beberapa menit kemudian, ia menutup telepon dan menatapku. Masuklah. Dengan langkah hati-hati, aku masuk ke dalam ruangan. Di meja kayu besar berlapis kaca itu, terpampang beberapa berkas dengan tulisan asing, laptop terbuka, serta sebuah layar monitor yang menampilkan gambar-gambar CCTV dari berbagai tempat. Beberapa di antaranya menampilkan lokasi-lokasi yang tidak kukenali sama sekali. Aku menyerahkan amplop itu. Tangannya mengambil tanpa menatap, lalu membukanya pelan. Sesaat kemudian, senyum tipis mengembang di wajahnya. Kerja bagus, Arya, katanya. Kau menjalankan tugas dengan baik. Aku menunduk. Terima kasih, Tuan. Ia menatapku lekat-lekat, seolah membaca pikiranku. Kau penasaran? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaannya membuatku gugup. Aku mencoba menjaga ekspresi. Tidak, Tuan. Saya hanya menjalankan tugas. Senyumnya melebar, seperti puas dengan jawabanku. Bagus. Jaga terus sikapmu. Semakin sedikit kau tahu, semakin lama kau bisa bekerja di sini. Ucapnya dengan nada setengah berbisik, namun cukup membuat bulu kuduku berdiri. Setelah itu, aku dipersilakan kembali ke kamar. Dalam perjalanan menyusuri lorong, pandanganku sekilas menangkap lagi dua pria bertubuh kekar keluar dari pintu zona terlarang. Mereka membawa koper serupa seperti malam pertama. Mata mereka dingin, wajah tanpa ekspresi, seolah bayangan hitam yang hidup di tengah kemewahan rumah ini. Begitu pintu kamarku tertutup, aku terduduk lemas di atas ranjang. Amplop, koper, transaksi gelap, orang-orang asing,
semuanya mulai membentuk pola aneh di benakku. Apa sebenarnya yang sedang berlangsung di balik dinding megah rumah ini? Namun sekali lagi aku menenangkan diri. Aku butuh uang ini. Aku butuh pekerjaan ini. Dan aku sudah jauh masuk terlalu dalam. Kupandang langit-langit putih itu lama, sementara suara jam dinding berdetak perlahan. Semoga Allah lindungi aku, bisikku dalam hati. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, aku terlelap dalam ketegangan yang belum selesai. Sejak malam itu, hawa di rumah megah ini terasa semakin berat. Setiap sudutnya seperti mengawasi, seakan ada mata tak kasat mata yang terus mengikuti setiap gerakku. Pekerjaanku tetap sama, mengemudi, menunggu, mengantar Tuan Raymond ke berbagai tempat. Namun bayang-bayang malam itu, koper misterius, dan sosok-sosok asing yang datang dan pergi tanpa suara, terus menghantui pikiranku. Pagi ini pun demikian. Setelah mengantar Tuan Raymond ke sebuah hotel mewah untuk menghadiri rapat bisnis, aku menunggu di parkiran bawah tanah seperti biasa. Suasana parkiran sepi, hanya terdengar suara mesin AC besar berdengung di kejauhan. Namun ada yang aneh. Di sudut parkiran, seorang pria asing berdiri menatap ke arahku. Ia mengenakan topi hitam, kacamata gelap, dan jaket kulit. Tatapannya tajam, seakan sedang mengamati setiap gerakanku. Awalnya kupikir hanya orang iseng, namun semakin lama, pria itu tak bergeming. Aku mencoba mengabaikan, tapi kegelisahan mulai merayap. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Bukan dari sistem kantor, melainkan nomor asing yang tidak terdaftar. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya kuangkat. Berhati-hatilah, Arya. Suara di seberang terdengar dalam, berat, dan pelan. Kau sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tak kau lihat. Napas di dadaku tercekat. Siapa Anda? Tanyaku dengan suara tercekat. Tak ada jawaban. Sambungan langsung terputus. Aku memandangi layar ponsel dengan jantung berdetak kencang. Ini sudah melampaui sekadar pekerjaan sopir pribadi. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kubayangkan sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, Tuan Raymond kembali. Aku kembali ke peran sopirku, berusaha menjaga raut wajah tetap netral. Namun sepanjang perjalanan pulang, keringat dingin terus mengalir di punggungku. Di spion tengah, sesekali aku melihat mobil hitam lain mengikuti dari jauh. Begitu kami mendekati gerbang rumah, mobil itu menghilang di tikungan. Sore harinya, aku mencoba menenangkan diri di kamar. Namun ketukan keras di pintu membuatku kembali waspada. Saat kubuka, ternyata Marco berdiri di sana. Wajahnya lebih dingin dari biasanya. Ikut aku, katanya pendek. Tanpa banyak bicara, aku mengikuti langkah kakinya menyusuri lorong-lorong panjang rumah. Kali ini, bukan menuju garasi atau ruang kerja seperti biasa. Kami berbelok ke koridor yang selama ini disebut zona terlarang. Jantungku kembali berpacu. Ini pertama kalinya aku melewati batas itu. Pintu besi terbuka otomatis dengan suara mekanik berat. Di dalam, ruangan besar dengan dinding baja tampak seperti markas operasi. Ada belasan layar monitor menampilkan gambar CCTV dari berbagai penjuru kota. Beberapa wajah orang terpampang, disertai data identitas yang sangat rinci. Di ujung ruangan, Tuan Raymond berdiri membelakangiku, menatap layar lebar. Ia berbalik saat mendengar langkah kami masuk. Selamat datang, Arya. Sapanya datar, namun kali ini tanpa senyum. Aku berdiri tegak, menahan kegugupan yang mulai membanjiri dada. Sepertinya kau sudah mulai banyak berpikir, ya? Lanjutnya sambil berjalan mendekat. Pekerjaan sopir seharusnya sederhana. Tapi entah kenapa aku melihat sorot matamu mulai penuh rasa ingin tahu. Aku menunduk, mencoba menjaga ekspresi tetap datar. Saya hanya fokus bekerja, Tuan. Ia terkekeh pendek. Bagus. Tetaplah seperti itu. Kemudian ia melambaikan tangan ke arah Marco. Pria kekar itu menyerahkan sebuah map berisi foto-foto. Saat kulihat sekilas, aku terkejut. Ada foto diriku sedang duduk di parkiran tadi pagi. Ada juga foto pria bertopi hitam yang tadi mengawasiku.
Bahkan foto saat aku menerima telepon misterius itu pun ada. Kami tahu semuanya, Arya, ucapnya pelan namun mengiris. Jangan pernah berpikir ada hal yang luput dari pengawasan kami di kota ini. Keringat dingin mengalir deras di pelipisku. Tubuhku menegang. Aku tak suka pengkhianatan. Suaranya merendah, namun tajam. Aku mempekerjakanmu karena kau terlihat bersih. Jangan kecewakan aku, Arya. Saya tidak mengkhianati apa-apa, Tuan. Jawabku pelan, mencoba tetap tenang. Ia menatap tajam, seolah menilai kejujuranku. Lalu tiba-tiba menepuk bahuku dengan senyum tipis. Bagus, ucapnya. Anggap saja pembicaraan ini tak pernah terjadi. Setelah itu, aku dipersilakan keluar. Langkah kakiku gemetar. Begitu sampai kembali ke kamar, lututku lemas. Baru kali ini aku benar-benar merasa nyawaku bisa saja melayang kapan saja. Malam itu, aku mencoba menenangkan diri. Namun ketika sedang duduk di tepi ranjang, tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan pesan, melainkan kiriman gambar. Saat ku buka, jantungku hampir copot. Foto ibuku. Ibuku sedang duduk di teras rumah kami di desa, sedang menyapu halaman. Foto itu diambil dari sudut yang jelas bukan dari keluarga atau tetangga. Ada tulisan singkat menyertainya. Kami bisa ada di mana saja, Arya. Tanganku bergetar hebat. Dadaku sesak. Nafasku tercekat. Ancaman itu jelas. Mereka ingin memberiku pesan bahwa tak hanya nyawaku, tetapi keluargaku pun dalam jangkauan mereka. Apapun yang mereka lakukan di rumah ini, siapapun yang terlibat, semuanya jauh lebih berbahaya daripada yang kubayangkan. Di tengah kepanikan itu, aku hanya bisa menunduk, menggenggam erat ponselku. Allah, lindungi keluargaku. Bisikku lirih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar ketakutan. Pagi itu, mentari cerah sama sekali tak mampu mengusir ketegangan yang mengendap di dadaku. Ancaman semalam terus berputar di kepala. Setiap detik terasa panjang. Nafasku berat, seolah setiap langkahku kini berada di ujung pisau. Aku tetap menjalankan tugasku pagi ini. Setelah menerima pesan instruksi, aku kembali mengantar Tuan Raymond. Kali ini tujuannya sebuah gedung pertemuan internasional di pusat kota. Di dalam mobil, ia duduk tenang seperti biasa, mengenakan setelan jas mahal dengan dasi perak kebanggaannya. Aroma parfum mahal samar tercium, mencampur dengan aroma pendingin kabin yang dingin. Tak ada sepatah kata pun darinya sepanjang perjalanan. Hanya ketukan jari-jarinya pelan di sandaran tangan, ritmis, seolah ia sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Sesampainya di lokasi, ia turun dengan iringan pengawal-pengawal pribadinya. Aku tetap di parkiran bawah, menunggu seperti biasa. Namun kali ini, aku merasa diawasi. Beberapa pria asing dengan telinga headset berwarna hitam terlihat berdiri di sudut-sudut ruangan. Mereka bukan petugas keamanan gedung ini. Aku yakin. Ponselku bergetar. Bukan pesan dari sistem, melainkan nomor asing lagi. Aku menoleh kanan kiri, memastikan sekitarku aman, lalu dengan gugup mengangkatnya. Jangan bicara. Dengarkan saja. Suara di seberang memerintah tegas. Kami tahu siapa dia. Nafasku tercekat. Suara misterius ini seolah terus memburuku sejak malam-malam sebelumnya. Raymond bukan sekadar pengusaha. Dia bagian dari jaringan kejahatan lintas negara. Pencucian uang, perdagangan manusia, bahkan kemungkinan besar pembunuhan politik. Lanjut suara itu. Keringat dingin kembali mengucur. Suara ini melanjutkan, seolah mengabaikan keterkejutan di nadaku. Kau ada di tengah lingkaran yang lebih gelap dari yang kau kira, Arya. Satu kesalahan, kau tak hanya kehilangan nyawa, keluargamu pun bisa lenyap tanpa jejak. Tapi kami bisa membantu. Jika kau mau keluar hidup-hidup, kau harus mulai mengumpulkan bukti. Hanya itu caramu bertahan. Sebelum aku sempat menjawab, suara itu mengakhiri panggilan sepihak. Ponsel kembali hening. Aku menggenggamnya erat. Napasku bergetar. Selama ini aku hanya menjalankan pekerjaan sebagai sopir,
namun perlahan satu demi satu tirai gelap mulai terbuka. Apa yang disebut sebagai bisnis internasional ternyata hanyalah kedok rapih bagi jaringan kotor yang beroperasi di balik kemewahan ini. Tuan Raymond bukan sekadar miliuner berkuasa. Ia ternyata aktor utama dalam permainan kriminal skala besar. Aku terdiam lama, menatap kosong ke kaca depan mobil. Sungguh aku tak pernah membayangkan mengemudi bisa menyeretku ke dalam lingkaran yang sedemikian gelap dan dalam. Beberapa jam kemudian, rapat selesai. Tuan Raymond kembali masuk ke mobil. Wajahnya tetap tenang, hanya sesekali senyum kecil terukir di sudut bibirnya. Namun kali ini, aku merasakan sorot matanya sesekali menatap tajam ke arahku melalui pantulan kaca. Seolah ia tahu, ada badai yang kini mulai berputar dalam pikiranku. Arya, panggilnya tiba-tiba di tengah perjalanan pulang. Aku hampir tersentak. Ya, Tuan. Selama bekerja padaku, apakah kau merasa nyaman? Pertanyaan sederhana, namun nadanya menyelipkan ujian. Nyaman, Tuan. Semuanya berjalan baik. Jawabku hati-hati. Ia mengangguk pelan. Senyumnya kembali muncul. Bagus. Aku memang sengaja memilih orang sepertimu. Latar belakang bersih, sederhana, mudah diarahkan. Kau tipe orang yang seharusnya bisa bertahan lama di sini, selama kau tahu batasan. Aku hanya mengangguk sopan. Namun kalimatnya yang terakhir terasa seperti belati tajam yang ditekan pelan ke tenggorokanku. Sesampainya di rumah, sebelum keluar mobil, ia kembali berkata lirih. Ingat, Arya, rasa ingin tahu terkadang membunuh lebih cepat dari peluru. Setelah berkata demikian, ia melangkah keluar, diikuti pengawalnya. Aku menatap punggungnya lama, keringat dingin masih membasahi punggungku. Malamnya, aku mencoba menenangkan diri di kamar. Namun, rasa gelisah itu terlalu kuat. Apa aku harus mulai mengumpulkan bukti? Apa aku harus percaya pada suara misterius itu? Atau semua ini justru jebakan baru? Pikiran-pikiran itu terus saling menyerang dalam benakku. Pukul 2 dini hari, samar ku dengar suara roda koper lagi dari lorong. Seperti malam-malam sebelumnya. Ada aktivitas yang selalu terjadi di jam-jam sepi seperti ini. Dan aku masih menjadi saksi bisu dari semua keganjilan yang kian hari kian membesar. Aku memejamkan mata erat-erat. Namun kalimat terakhir suara telepon siang tadi terus bergema. Jika kau mau keluar hidup-hidup, kau harus mulai mengumpulkan bukti. Dan itulah malam ketika aku sadar sepenuhnya. Aku tidak lagi sekadar sopir. Aku sudah terseret masuk terlalu dalam kepermainan kotor ini. Sejak percakapan terakhir di dalam mobil, suasana di rumah megah itu kian berubah. Ketegangan tak lagi samar. Ada tatapan-tatapan baru dari beberapa pengawal yang sebelumnya seolah tak peduli padaku. Mata mereka kini seperti menelanjangi tiap gerak-geriku. Aku sadar, kepercayaan yang semula diberikan perlahan berubah jadi pengawasan ketat. Namun justru karena itulah aku makin yakin. Sesuatu besar tengah dipersiapkan. Dan kali ini, aku harus lebih berhati-hati. Aku sudah terlalu dalam untuk mundur. Tapi sekecil apapun kesalahan, nyawaku bisa hilang tanpa jejak. Malam itu, sebuah perintah kembali datang melalui ponsel khusus. Siapkan kendaraan. Bawa koper dari ruang pengaman. Lokasi akan dikirim di perjalanan. Pesan singkat, tanpa embel-embel. Kali ini aku diminta langsung mengambil koper sendiri, tanpa ditemani pengawal seperti malam-malam sebelumnya. Aku mengatur nafas panjang, berusaha menjaga ketenangan sebelum melangkah ke zona terlarang. Dengan kunci digital yang diberikan secara otomatis lewat sistem, pintu baja berat di ujung lorong terbuka. Aroma antiseptik bercampur logam memenuhi hidungku. Ruangan itu tampak lebih sibuk dari biasanya. Beberapa pria bertubuh kekar berseragam hitam tampak sibuk menyusun koper-koper identik ke atas troli besar. Di sudut ruangan, monitor-monitor lebar tetap menampilkan rekaman dari berbagai penjuru. Wajah-wajah asing terpampang. Nama-nama berbahasa asing bergulir di layar. Beberapa bahkan aku kenali sebagai tokoh bisnis dunia yang selama ini hanya kulihat di berita. Satu koper hitam diletakkan khusus di atas meja baja di tengah ruangan.
Koper itu kini menjadi tanggung jawabku. Marco muncul dari balik bayangan. Wajahnya keras seperti biasa. Namun matanya kini lebih dingin. Bahkan nyaris dingin membunuh. Langsung ke titik pengantaran. Jangan berhenti. Jangan bertanya. Perintahnya tegas. Aku mengangguk tanpa suara. Koper kutenteng hati-hati. Membawanya ke mobil sedan hitam yang sudah menunggu di garasi. Mesin menyala. Rute digital langsung terprogram otomatis ke ponsel khususku. Begitu melewati gerbang besar rumah, rasa mencekam langsung menguasai dada. Jalanan lengang, seolah dunia malam sengaja memberi ruang bagi kegelapan untuk bekerja. Aku menyusuri jalan-jalan tikus kota. Rute yang tak biasa. Berbelok ke ganggang kecil, masuk ke jalur bypass sunyi, lalu menyusuri jalanan dekat pelabuhan tua yang sudah lama tidak aktif. Ponsel kembali bergetar. Rute diperbarui. Lokasi pindah. Masuk ke area pergudangan Blok D. Aku mengikuti instruksi. Mobil melaju pelan, lampu depan menyinari jalanan berbatu kasar yang diapit kontainer-kontainer tua. Deretan gudang tua berdiri sunyi di kiri kanan. Di kejauhan tampak satu gudang dengan lampu redup menyala di depan pintunya. Begitu aku mendekat, pintu gudang perlahan terbuka. 3 pria bersenjata laras panjang keluar, mengenakan masker penutup wajah. Tanpa berkata-kata, mereka memberi isyarat agar aku turun. Dengan hati berdebar, aku keluar dari mobil, membuka bagasi, dan mengangkat koper. Salah satu dari mereka mengambil koper itu, memeriksa singkat dengan alat scanner portabel, kemudian memberikan kode anggukan pada kawannya. Sebelum aku kembali ke dalam mobil, pria yang memeriksa koper itu mendekat pelan, berbicara lirih. Kau sedang diawasi, sopir. Kau hanya bidak kecil. Tapi jika bidak bergerak sembarangan, bidak bisa disingkirkan lebih dulu sebelum permainan berakhir. Bisiknya tajam. Aku hanya menunduk. Pura-pura tak paham. Namun kata-katanya seperti kabut hitam yang mencekik tenggorokanku. Mereka tahu aku mulai menyadari sesuatu. Setelah koper diambil, mereka memberiku kode untuk segera pergi. Aku langsung masuk kembali ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju keluar dari area gudang. Namun baru sekitar 100 meter melaju, sebuah mobil hitam tak dikenal muncul dari gang samping, memotong lajurku secara mendadak. Aku refleks menginjak rem keras. Mobilku berhenti mendadak. Dari dalam mobil itu, 2 pria keluar cepat sambil menodongkan senjata api ke arahku. Keluar dari mobil. Sekarang, bentak salah satunya. Aku menggigit bibir, menahan panik. Tapi sebelum aku sempat membuka pintu, dari belakangku terdengar suara mesin lain. 3 mobil SUV besar tiba-tiba muncul dari arah belakang, menyergap mobil yang menghalangiku. Lampu-lampu terang menyorot tajam ke segala arah. Dalam hitungan detik, terjadi kekacauan kecil. Para pria bersenjata tadi langsung disergap oleh orang-orang dari SUV yang muncul. Teriakan perintah bersahut-sahutan, senjata api terangkat, beberapa suara bentakan keras memenuhi malam itu. Aku membeku di dalam mobil, tak berani bergerak sedikit pun. Ini bukan lagi sekadar pengantaran koper. Ini operasi yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Tak lama kemudian, salah satu pria dari SUV utama berjalan mendekat ke arahku. Wajahnya tidak tertutup masker. Matanya tajam mengawasi. Ia mengetuk kaca jendela mobilku. Dengan gemetar, aku turunkan kaca. Pria itu menatapku sejenak, lalu berbicara perlahan. Kau Arya. Aku mengangguk. Keringat dingin membasahi pelipisku. Kami sudah lama mengamati mereka, ucapnya tenang. Kau sudah terlalu jauh berada di tengah permainan kotor mereka. Jika kau ingin tetap hidup, mulai sekarang dengarkan perintah kami. Kami dari Divisi Pengawasan Internasional. Ini bukan sekadar jaringan bisnis gelap. Ini kejahatan internasional yang melibatkan banyak negara. Aku menelan ludah. Kata-katanya mengguncang seluruh tubuhku. Kami tak bisa membawamu keluar saat ini. Belum waktunya. Kau masih punya peran penting di dalam. Tapi satu hal yang perlu kau tahu, Arya. Ia mendekat. Suaranya pelan nyaris berbisik. Majikanmu bukan sekadar pengusaha mafia.
Dia juga bagian dari operasi intelijen gelap yang menyelinap ke jalur politik beberapa negara. Ada tokoh-tokoh besar dunia di balik jaringan ini. Napas rasanya tercekat di dada. Seolah seluruh hidupku kini bukan lagi milikku. Ambil posisi seperti biasa. Bersikap normal. Kami akan tetap mengawasi. Saat waktunya tiba, semuanya akan berakhir. Tambah pria itu. Setelah berkata demikian, ia memberi aba-aba kepada timnya. Dalam sekejap, seluruh tim mereka bergerak cepat membubarkan diri, meninggalkan lokasi seperti tak terjadi apa-apa. Aku memejamkan mata beberapa saat, mencoba menenangkan jantung yang berdetak liar. Lalu, dengan tangan gemetar, aku kembali mengemudikan mobil menyusuri jalan gelap kembali ke rumah besar itu. Sekilas aku melirik kaca spion tengah. Bayangan wajahku tampak pucat. Seolah aku bukan lagi Arya yang sederhana dari desa itu. Aku sudah menjadi pion kecil dalam papan catur kejahatan dunia yang entah kapan akan berakhir. Begitu memasuki gerbang rumah, aku kembali menata wajah, menormalkan ekspresi, seakan tak terjadi apa-apa malam ini. Sebab aku tahu, sekali saja mereka mencium ketakutanku, segalanya bisa berakhir malam ini juga. Sejak kejadian malam itu di gudang, setiap menit yang kujalani di rumah ini serasa berjalan di atas bara api. Tidak ada lagi rasa aman. Bahkan keheningan rumah mewah ini kini seperti topeng licik yang siap menerkam dari sudut manapun. Aku tahu, satu langkah saja aku terpeleset. Tak hanya aku, tapi keluargaku pun bisa jadi korban. Pagi ini, aku kembali bersikap seperti biasa. Mengenakan seragam sopir, menjaga ekspresi netral, melakukan tugas-tugas ringan di halaman, memastikan tak ada kecurigaan tumbuh. Tapi di balik senyum sopan itu, pikiranku terus berputar liar. Ada banyak pertanyaan yang tak berhenti menghantui. Kapan permainan ini berakhir? Sejauh apa aku harus terseret ke dalamnya? Sore itu, perintah baru kembali datang. Siapkan kendaraan. Bawa koper ke ruang pengaman. Ada pengambilan internal malam ini. Instruksi yang berbeda dari biasanya. Biasanya aku hanya mengantar koper keluar rumah, tapi kali ini, transaksi tampaknya dilakukan di dalam rumah ini sendiri. Aku merasakan ketegangan aneh menjalar ke seluruh tubuhku. Ada sesuatu yang tidak biasa sedang berlangsung. Dengan langkah hati-hati, aku kembali ke zona terlarang. Begitu pintu baja terbuka, suasana di dalam ruangan itu jauh lebih ramai dari biasanya. Beberapa pria asing berbicara dalam bahasa yang sama sekali tak ku mengerti. Wajah-wajah baru muncul, sebagian menggunakan kacamata hitam meskipun ruangan tertutup. Mereka meneliti dokumen-dokumen di meja panjang berlapis kaca, sementara koper-koper hitam berderet rapi seperti barisan mayat tanpa suara. Aku dipanggil oleh Marco, yang kini tampak lebih tegang dari biasanya. Tangannya berlipat di depan dada, rahangnya mengeras. Kau hanya bawa koper ini ke ruang belakang. Taruh di meja hijau. Lalu kembali ke kamar. Tidak ada yang lain. Perintahnya singkat. Aku mengangguk patuh. Koper hitam berat itu kuangkat perlahan. Saat menenteng koper itu, aku merasakan ketegangan luar biasa. Bukan hanya berat secara fisik, tapi beban mental yang menguncang di balik benda ini. Ruang belakang zona pengaman berbeda dari ruang utama. Lebih sempit. Dingin, dengan penerangan lampu neon putih yang menyilaukan. Di tengah ruangan ada meja hijau panjang dengan kamera pengawas menyorot ke segala sudut. Aku menaruh koper itu pelan, mengikuti instruksi. Namun, entah dorongan dari mana datangnya, naluri kecil dalam diriku memaksa mata ini mengamati sekitar. Ada celah kecil di salah satu sudut meja, cukup untuk bersembunyi sejenak. Dengan gerakan secepat mungkin, aku berpura-pura menyesuaikan posisi koper, tapi sebenarnya aku menyelipkan ponsel pribadiku ke sisi meja, mengaktifkan kamera perekamnya dalam posisi tersembunyi. Tak lama kemudian, 3 pria asing masuk ke ruangan. Salah satunya membawa alat pemindai kecil, memeriksa koper secara otomatis. Begitu lampu scanner menunjukkan warna hijau, mereka membuka koper perlahan. Mataku membelalak dalam hati. Bukan hanya uang tunai yang kulihat di dalam koper itu, tetapi juga tumpukan dokumen bertanda tangan, beberapa lembar paspor dengan identitas ganda,
dan sebuah flash disk hitam kecil. Di bagian bawah koper, kulihat benda lain yang jauh lebih mengerikan, setumpuk foto-foto yang tak asing bagiku. Beberapa wajah politikus penting terpampang di sana, sebagian besar tokoh asing, namun ada juga beberapa pengusaha lokal yang selama ini dielu-elukan di media. Namun yang membuat nafasku nyaris tercekat adalah foto-foto gelap hasil penyiksaan. Ada korban-korban yang wajahnya lebam, beberapa tampak seperti rekaman eksekusi. Semua dokumen itu dipadukan dalam sebuah berkas rapi. Jadi inilah isi koper yang selama ini hanya aku antar bolak-balik tanpa tahu isinya. Inilah bukti kejahatan kelas berat. Pencucian uang hanyalah permukaan. Di balik itu, tersimpan operasi hitam yang menyentuh lintas negara. Pembunuhan, penghilangan orang, pembentukan skandal politik, bahkan perdagangan manusia. Seluruh tubuhku gemetar menahan panik. Jika saja mereka tahu aku melihat semua ini, aku tak akan pernah keluar hidup-hidup dari ruangan ini. Mereka menutup kembali koper, menguncinya rapat, lalu membawanya keluar. Begitu suara langkah mereka hilang, aku buru-buru mengambil ponsel tersembunyi yang masih merekam. Dengan jantung berdebar kencang, aku memastikan hasil rekaman tersimpan rapi. Sedikit saja bukti ini bisa sangat berarti jika nanti aku butuh menyelamatkan diri. Begitu kembali ke kamar, aku langsung mengunci diri. Nafasku masih terengah, tubuhku gemetar hebat. Rekaman itu kini seperti bara api di tanganku. Aku sadar sepenuhnya. Saat ini aku sudah bukan sekadar saksi. Aku kini menjadi orang yang memegang bukti paling berbahaya dari seluruh operasi kotor ini. Malam itu, suara roda koper kembali terdengar samar dari lorong. Namun kini bunyi itu tak lagi sekadar menakutkan. Bunyi itu menjadi simbol bagaimana nyawa manusia diperdagangkan seperti barang. Aku berlutut di samping ranjang, menundukkan kepala. Allah, lindungi keluargaku, beri aku kekuatan menuntaskan ini, bisikku lirih. Dan malam itu, aku tahu, satu kesalahan kecil saja, tak akan ada lagi fajar yang bisa kusaksikan. Malam kian larut, namun pikiranku tak kunjung bisa tenang. Nafasku memburu, jantung berdetak liar, tubuhku masih diselimuti ketegangan yang tak bisa kulenyapkan. Rekaman video dalam ponsel kecilku kini bagai bara menyala di dalam saku. Bukti paling berbahaya itu seperti menuntut keputusan besar, tetap menyimpannya rapat, atau menyerahkannya pada mereka yang bisa menghancurkan jaringan kotor ini. Ponsel khusus dari sistem pengawasan rumah berbunyi. Pesan singkat masuk, singkat dan tajam. Besok subuh, persiapan pengiriman. Siapkan koper. Lokasi baru. Tak ada lagi kejelasan. Perintah-perintah mulai keluar dengan frekuensi aneh. Terburu-buru. Seakan mereka sedang mempercepat proses sebelum badai datang. Aku bisa merasakan ketegangan merambat tak hanya padaku, tapi juga ke seluruh orang-orang dalam rumah mewah ini. Keesokan subuh, udara masih basah oleh embun dingin. Aku sudah menunggu di zona pengaman, mengikuti perintah mereka. Koper besar hitam kembali kuseret ke garasi, menunggu pengiriman lanjutan. Namun kali ini, bukan Marco yang datang, melainkan Tuan Raymond sendiri yang muncul, mengenakan jaket panjang dan sarung tangan kulit hitam. Sorot matanya menusuk, senyumnya tipis. Tidak ada lagi kesan ramah seperti di awal aku datang ke rumah ini. Kau mulai nyaman, Arya? Tanyanya lirih, namun nadanya mengandung tekanan. Aku menjaga ekspresi tetap netral. Saya hanya menjalankan tugas, Tuan. Ia melangkah perlahan mengelilingiku, seolah mempelajari setiap inci wajah dan gerak tubuhku. Hening mencekam mengisi ruangan. Suara sepatu kulitnya beradu dengan lantai marmer, membuat detak jantungku makin berdebar. Kau pikir aku tidak tahu? Bisiknya dekat ke telingaku. Nafasku tercekat. Tanganku mengepal diam-diam. Tapi aku tetap diam. Kau pikir aku tak tahu soal telepon-telepon yang masuk ke ponsel pribadimu? Kau pikir aku tak tahu saat kau berpura-pura bodoh melihat isi koper kami? Suaranya kini menajam, namun tetap dingin. Tubuhku kaku. Mataku menatap lantai, berusaha menahan gemetar. Arya. Ujarnya lagi, kali ini suaranya pelan, hampir seperti bisikan licik.
Kau bukan hanya sopir desa biasa, kan? Perkataannya menghujam tepat ke dasar dadaku. Semua penyamaran yang selama ini kujaga, perlahan mulai terkupas. Diam-diam, aku memang bukan hanya pria desa pengemudi biasa. 3 tahun lalu, aku direkrut secara khusus oleh Unit Pengawasan Internasional. Operasi rahasia yang disiapkan jauh-jauh hari untuk menyusup ke jaringan lintas negara yang selama ini sulit disentuh oleh hukum resmi. Identitasku dimodifikasi, latar belakangku dibuat polos, dan aku disiapkan menjadi sopir sederhana dari desa untuk memasuki lingkaran terdalam jaringan Tuan Raymond. Semua misi ini berjalan dalam bayang-bayang. Tak seorang pun dalam keluargaku tahu, bahkan ibuku sendiri mengira aku hanya merantau cari nafkah. Kenyataannya, setiap langkahku penuh risiko. Dan kini, penyamaranku mulai retak. Aku sudah mencium keberadaanmu sejak minggu kedua kau bekerja di sini. Lanjutnya santai, matanya menyipit. Namun aku biarkan. Aku ingin tahu seberapa jauh orang-orang di balikmu berani bermain-main dengan kami. Aku perlahan menegakkan kepala. Untuk pertama kalinya, aku menatap matanya secara langsung. Aku tahu, kini tak ada lagi gunanya berpura-pura. Jadi, apa yang akan kau lakukan, Tuan? Tanyaku pelan namun tegas. Ia tersenyum dingin. Sebenarnya aku masih mempertimbangkan. Kau cukup berguna. Tapi setelah rekaman di ruang pengaman kemarin, aku tak punya banyak pilihan. Rupanya kamera pengawas berhasil menangkap aksiku saat diam-diam merekam isi koper. Meski aku sudah sebisa mungkin hati-hati, mereka tetap lebih canggih. Tiba-tiba 2 pengawal masuk ke garasi, berdiri di belakangku. Napasku memburu. Aku siap untuk segala kemungkinan terburuk. Dalam hitungan detik, mereka bisa menghabisiku di tempat tanpa jejak. Namun sebelum perintah apapun keluar dari mulut Raymond, suara derit pintu besar di ujung garasi terdengar terbuka keras. Sejumlah pria berpakaian hitam berjas panjang, dengan lencana khusus tergantung di dada mereka, masuk cepat ke ruangan. Di tengah rombongan itu, pria yang sebelumnya menyelamatkanku di gudang beberapa hari lalu kini muncul kembali. Wajahnya tegas, tatapannya tajam. Permainan sudah selesai, Raymond, serunya lantang. Wajah Raymond berubah kaku. Senyumnya menghilang. Apa maksudmu, Heider? Tanyanya setengah mengejek. Kami sudah mengantongi semua data operasimu, termasuk pembicaraanmu semalam dengan jaringan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Selatan. Bukti pencucian uang, pembunuhan politik, dan perdagangan manusia internasional. Jawab pria bernama Heider itu dengan suara keras. Tuan Raymond masih mencoba mempertahankan ketenangannya. Kalian tak akan pernah bisa membuktikan semua itu. Heider tersenyum tipis, kemudian mengangkat tangan memberi kode. Dari belakang, seorang petugas membawa monitor kecil ke tengah ruangan. Layar menyala, menampilkan rekaman detik demi detik isi koper yang kuambil malam itu. Termasuk foto-foto korban penyiksaan yang kemarin kulihat. Itu hasil rekaman dari tangan agen lapangan kami di rumah ini. Arya. Sorot mata Raymond menajam tajam ke arahku. Untuk beberapa detik, matanya seolah membakar. Tapi aku sudah tak menunduk lagi. Semua penyamaranku kini terbuka sepenuhnya. Jadi benar, kau memang bukan siapa-siapa dari desa. Bisiknya pelan. Aku menatap matanya tanpa gentar. Justru karena aku bukan siapa-siapa, maka aku bisa masuk ke sarangmu. Para petugas mulai bergerak cepat mengamankan area. Tangan Raymond akhirnya diborgol setelah sempat mencoba melawan, diikuti para pengawalnya yang kini tak berdaya. Marco pun ikut ditangkap. Wajahnya kali ini tak lagi dingin. Ketakutan jelas terpampang di matanya. Saat Raymond digiring keluar ruangan, ia sempat menoleh padaku sekali lagi. Permainan ini belum selesai. Arya, kami punya banyak kepala lain di luar sana. Aku tak menjawab, hanya menatap punggungnya yang semakin menjauh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku melangkah ke rumah ini, udara terasa benar-benar bebas. Namun aku tahu, babak terakhir belum sepenuhnya selesai.